kita mau menaruh dasar di atas semua segala sesuatu yang akan dikerjakan. Tadi saya dengar ada ini, ada turunannya nanti dari sapi, dari kerbau, susu segala macam. Oh, saya kebayangin satu hari ini seperti apa ini tempat gitu. Nah, saya mau bilang, seberapapun kekuatan kita kalau tidak firman, maka itu akan menjadi kecapean kita. Tapi kalau firman kita taruh menjadi dasar, maka kita akan memperoleh sesuatu yang menakjubkan. Jadi inilah dasarnya, yaitu 7 api roh. Karena Paulus berkata, apa yang mendasari kita boleh melakukan atau menarik hadirat Tuhan turun di tempat ini, menarik campur tangan Tuhan di tempat ini, harus ada ininya, ada materainya. Nah, ada jaminannya. Nah, jaminan itu adalah Ruah Kodes, bahasa Indonesianya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. Nah, Roh Tuhan itu ada, kalau kita bahasanya lebih Ruah Elohim. Nah, Ruah Elohim itu terdiri dari pada Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Nah, disebutlah ini Ruah HaKodes. Jadi kalau bahasa Indonesia Roh Kudus susah menerjemahkan apakah dia plural atau single atau singular, itu enggak, susah banget. Tapi kalau ini jadi kelihatan Roh Kudus, Ruah Kodes dengan Ruah HaKodes. Ini Ruah Kodes, kudus, tapi semuanya HaKodes. Artinya Elohim yang kita sembah itu adalah roh. Dan roh itu terdiri dari roh yang kudus-kudus. Nah, inilah yang disebut dengan Yeshua. Elohim yang menjadi manusia, Roh Kudus yang menjadi manusia, menjadi daging, menjadi anak manusia, namanya Yeshua. Dan tandanya adalah 7 api roh. Dan Yeshua itulah dasar kita untuk kita bisa mengklaim sesuatu ke hadapan Bapa. Ya. Nah, saya kemarin ketemu pertama di Gibeon, tanya sama Bang Charles, apa tadi namanya? Mora. Mora, tahu nggak arti mora? Enggak tahu katanya. Taunya sapi. Nah, sementara saya baru tahu hari ini. Oh, yang dia maksud mora itu sapinya dari India yang nama jenis mora. Nah, saya cuma mau bilang, mora dalam bahasa Ibrani itu guru. Nah, saya mungkin lagi berpikir dia mencoba cocoknisme aja. Sebenarnya saya belum sempat Google. Jangan-jangan di India itu kan banyak keturunan Yahudi, ya, dia banyak orang Yahudi yang lari ke sana. Jangan-jangan sapi ini adalah induk, kerbau ini induk gurunya gitu loh. Jadi saya cuma mencocokisme aja. Tapi sebenarnya mora itu artinya guru. Guru seorang perempuan, bukan laki-laki. Ya, kalau laki-laki kan dipanggilnya rabi. Nah, kalau perempuan mora bahasa Ibraninya. Nah, jadi saya pernah bilang kemarin, oh guru ya, itu guru perempuan, artinya perempuan. Nah, saya ngebayangin, kerbau di sini kan perah, tentu lebih banyak yang perempuan kan? Ya, no wonder lah kalau namanya mora farm, jadi sapi perahan. Nah, saya cuma mau sampaikan seperti ini. Kepada sebuah bangsa yang namanya Israel, Tuhan itu membuat mereka sangat istimewa. Artinya sangat istimewa. Tuhan katakan kepadamu, ya, aku memberikan kepandaian, kepintaran, kekayaan. Dia sudah ngomong itu di dalam Ulangan 8 ayat 18 bilangnya, haruslah engkau ingat kepada Yahweh Elohimmu sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang seperti sekarang ini. Kita semua harus mengakui. Tidak ada satu orang pun yang tidak bisa mengakui. Karena orang-orang pintar di seluruh dunia ini adalah mereka. Pemegang Nobel semua keturunan Yahudi. Ya, hari ini perekonomian juga orang Yahudi. Semua bisnis di dunia ini rata-rata orang mereka. Nah, saya cuma bilang kagum dengan nubuatan bahwa Elohim pernah berjanji bahwa kepada mereka diberi karunia untuk menarik kekayaan. Dikasih kemampuan untuk menarik kekayaan. Tapi ada syaratnya. Nanti kalau dibaca Ulangan 8 ada ayat 1 sampai 20. Syaratnya cuma satu. Baiklah kamu ingat apa yang kuperintahkan kepadamu. Cuma itu. Baiklah kamu mengingat apa yang kuperintahkan kepadamu dan lakukan itu. Kalau kamu lakukan itu, maka kamu akan memiliki kekuatan kekayaan untuk merebut
kekayaan, untuk mengambil kekayaan. Kekayaan di bumi, di darat, di hewan, di tanaman, di langit. Saya sedang menunggu. Tadi Ibu Sinta bilang akan sampai ke biogas. Itu nggak main-main. Kalau di sini bisa menghasilkan biogas, wow. Dari kotoran kerbau. Ya. Jadi saya nggak bayangin, itu juga merebut kekayaan dari udara. Ya, nggak main-main. Jadi mau tidak mau, mari kita belajar dari bangsa Israel itu. Ya, kenapa? Kan kita bukan orang Israel, kita nggak dapat tuh mandat itu, siapa bilang? Kan karena Yeshua, kita sekarang adalah zaitun yang dicangkokkan. Karena Yeshua, kita boleh memperoleh janji-janji Tuhan kepada Israel. Jadi milik kepunyaan kita juga nggak? Iya. Janji untuk berebut kekayaan milik kita nggak? Iya. Tetapi mari, seperti orang Yahudi diminta, orang Israel diminta, ingatlah apa yang kuperintahkan dan lakukanlah itu. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Ya. Sekiranya kamu tidak melakukannya, ya bisa sih tetap kaya tanpa Tuhan. Kata orang bisa, tapi kok capek. Dan ujung-ujungnya firman juga yang menang. Karena firman berkata apa? Susah payah tidak akan menambah kekayaan. Nggak bisa menambahin apapun. Berarti tetap balik lagi nggak kita ini manusia? Ngandelin Tuhan. Ya, harus ngandelin Tuhan. Saya ingat sekali. Ini saya ngebayangin tadi masuk, saya ngerasa seperti saya waktu pertama kali masuk Gibeon. Berapa tahun yang lalu gitu ya? 10 tahun yang lalu. Lalu yang kedua kalinya saya datang, pas saya berjumpa dengan Ibu Asna yang lagi nyangkul-nyangkulin tanaman. Lalu kita lagi pohon gaharu waktu itu ya, tapi gaharunya mati, tidak tumbuh di situ. Ada masalah waktu itu, tidak ada air. Di Bukit Gibeon gak ada air. Saya bilang sama Tuhan, udah kasih tempat kok gak ada air. Loh kalau jadi Tuhan, sempurnain dong. Tapi jangan bilang, mau angin pedang nih. Kalau ngomong gitu, ya memang gaya saya sama Bapak Yahweh itu kayak gitu. Bukan berarti saudara gak bisa. Jadi sama Bapak Yahweh itu kalau kita sama juga dengan kita berteman. Kalau kita sudah biasa bergaul, ngomong juga santai aja kan. Nggak kayak, aduh, tolong dong minta air. Nggak gitu. Nah, saya juga lakukan itu. Lalu saya bilang itu, Tuhan, kamu udah kasih. Mereka nggak punya air. Saya bilang tuh, jadi kasih dong Tuhan. Nah, kebetulan Inang juga bilang, Kak, berdoa dong, minta air sama Bapak. Nah, waktu itu kita kalau nggak salah bikin ibadah di luar panas terik. Dulu saya masih takut matahari, saudara. Kalau ke matahari saya selalu pakai sarung tangan sampai segini. Udah pakai kaos, pakai lagi sarung, takut. Kalau sekarang udah nggak takut, mau hitam kayak mau apa, bodo amat kayak gitu. Dulu masih pakai. Kita panas terik itu. Saya masih ingat. Lalu kita berdoa. Lalu saya bilang, Bapak, aku menarik kekayaan di tempat ini. Di tempat kering kekayaannya apa? Air yang diharapkan. Di mana ada tempat yang kering, kekayaan bagi seseorang adalah air. Lalu saya bilang, aku menarik kekayaan di tempat ini. Karena kau kasih aku mandat dan otoritas. Saya bilang, pakai kayu kalau nggak salah. Saya bilang, tempat di mana aku berpijak dan menaruh kayu ini menjadi batu perjanjian. Disinilah air itu keluar. Dan puji Bapak Yahweh, Gibeon hari ini memberkati orang-orang di sekitarnya. Saya melihat sendiri tetangga kami datang minta air. Pagi-pagi saya lagi olahraga, saya lihat mereka udah datang naik motor ngambilin air. Ternyata di sana air bersih untuk minum itu sulit sekali. Dan saya bilang, Bapak terus jangan sampai kekeringan, biar membual-bual air di Gibeon supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya tadi mendengar Ibu Sinta bilang, di sebelah ada anak sekolah minggu. Kita bagi ya Pak. Mungkin susu itu tinggal 3 hari lagi atau 2 hari lagi basi. Tetapi 2 hari kan belum basi. Daripada basi terbuang, kenapa tidak memberkati? Dan saya kasih tahu, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Seperti ini, kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita.
Gibeon hari ini boleh dibilang nggak disuka pengajarannya, tapi dijagain Gibeon. Saya udah cek orang-orang di sana, saya bikin orang-orang tertentu untuk ngecek bagaimana keberadaan Gibeon di lingkungannya. Nggak disukai pengajarannya karena mereka tidak mengerti. Mereka melihat bingung karena kok pakai selendang, udah kayak Islam. Kok bukan pakai salib dan ini, tapi pakai menorah. Ya maklumlah, kan gereja belum mengerti. Namanya juga Gibeon adalah gerakan pemulihan. Jadi memulihkan firman yang Tuhan katakan, aku akan datang kalau sudah ada terjadi pemulihan segala sesuatunya. Dia nggak nungguin semua orang bertobat lah. Kalau nungguin semua orang bertobat, Tuhan gak datang-datang. Makin lama orang makin jahat kok, makin egois, makin cinta uang, makin ini sendiri. Gak datang dia. Sementara kita semua udah bilang, sudah begini, sudah ada ini, ada itu. Sementara lagi Antikris muncul, semua udah tahu itu. Berarti cuma satu. Dia bilang, kalau aku datang adalah tandanya pemulihan firman. Firmannya itu yang dipulihkan, bukan soal karakter. Firman, namanya, panjinya, ini panji. Lalu hari-hari sabatnya, lalu namanya diserukan, mengakui bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhannya Israel gitu. Nah, hal-hal itu selebihnya kalau kita udah berjalan dengan firman, kelakuan kita nol apa enggak? Kan enggak. Ya jangan bilang dulu saya preman Bu. Saya juga suka ke main dengan orang-orang partai. Ya, saya tahu banget kalau udah bicara soal partai. Tapi ketika begitu firman, yang namanya ngakak juga gue udah gak bisa lagi ngakak kayak dulu. Kalau dulu kan hebohnya minta ampun. Ya namanya kita. Kalau udah ketawa, sekarang berubah. Nggak ada yang ngajarin, nggak ada tuh, nggak diajarin. Firman itu membentuk saya. Nah, jadi hari ini kalau itu sudah dipulihkan, maka Tuhan katakan, aku akan segera datang. Nah, hari ini saya mau bilang, Gibeon itu dulu asli pengajarannya yang membingungkan. Kalau Gibeonnya kami jagain. Kenapa? Karena gara-gara Gibeon, lokasi itu jadi mahal. Jadi berharga daerah situ. Dulu siapa yang lirik? Itu pelabuhan bandara udah lama itu. Tapi nggak jadi apa-apa kan di Sibisa. Ini orang Sibisa. Udah lama itu bandara. Tapi nggak jadi apa-apa. Tapi setelah ada Gibeon, wow. Pak Jokowi juga langsung lirik. Kaldera langsung, ayo diberesin itu cepat lah. Ya, tentu orang ibu bisa lebih tahu lah. Kita orang dalam biasa lebih ngerti gitu. Nah, jadi saya mau katakan, biarlah ini juga seperti itu. Ya, mungkin ada orang yang nggak suka itu biasa, namanya juga baru nongol. Apalagi kalau dengar siapa ininya Pak Siar, udah semua mau dirambat, hutan udah, ini udah sapi juga, manalah bagian kami kan gitu. Jangan bilang saya nggak dengar gosip itu, saya dengar. Semua mau diganyang katanya. Ya itu kan proyek pemerintah juga nyampur di situ. Saya bilang, nangkep nggak ini? Kita nggak bisa bilang bahwa hari ini banyak orang, oh ya Pak, di belakang. Ya, jangankan urusan beginian, urusan biasa aja berteman kita bisa senyum-senyum, tapi kita diomongin di belakang. Banyak. Ya, udah sawit, udah ini, udah ono. Terus saya belum kesini nih, tapi saya udah dengar orang lain ngomong. Saya bilang, terus apa masalahnya dengan kamu? Saya bilang, tinggal masukin aja ke bawahnya ke sana. Susah amat. Mau masukin ngomong aja, kan koperasi saya gituin. Terus intinya saya mau bilang, yang namanya diomongin pasti diomongin. Tetapi begitu kita mulai kakinya berat, bisa merangkak, wes itu dia, mereka akan jagain kita. Ya, jadi saya percaya tim yang dibentuk di sini adalah tim yang sudah dipikirkan matang oleh Bang Sihan. Dan saya juga percaya orang-orang yang di sini punya hati dan motivasi yang bukan cuma sebagai tukang jaga kebo, bukan. Tapi sampai urutan yang tadi itu, saya menunggu yang itu Ibu. Ya, yang lain itu biasa, tapi yang menarik adalah biogas itu. Karena itulah teknologi yang sangat
sebenarnya banyak di Indonesia bisa, tapi kenapa kita masih belum bisa semuanya gitu, sampai ke titik itu gitu. Nah, saya pikir itulah yang saya harapkan, dan saya percaya kalau tim ini bekerja seperti orang Israel. Ikuti perintah, ikuti prosedur, ikuti peraturan, apalagi di sini luar biasa. Orang mau bikin usaha, pontang-panting cari modal. Di sini BI turun tangan. Telepon sana Mandiri turun tangan, telepon sini. Artinya punya fasilitas yang harusnya kalau misalnya ada perusahaan yang lain yang tidak ada bantuan, dengan tidak ada bantuan kita harus lebih daripada mereka. Nah, dengan demikian yang saya harapkan adalah sekarang ikutilah perintah dan peraturan, terlebih perintahnya Bapak Yahweh, perintahnya Elohim, supaya apa saja yang dikerjakan pasti dibuatnya berhasil. Amin. Pegang saja, dia bilang, aku memberikan kekuatan untuk merebut kekayaan dengan tujuan bukan memperkaya diri, bukan mempermuliakan diri. Tujuannya adalah supaya Elohimmu dipermuliakan. Amin. Itu tujuannya. Amin. Bapak Yahweh memberkati bangsa Israel supaya nama Tuhannya dipermuliakan. Sekarang semua orang tahu kok, orang hebat di dunia ini orang Yahudi. Yahudi siapa Tuhannya? Yahweh. Tujuannya bilang, lalu dia bilang apa? Supaya semua orang tahu bahwa aku berjanji kepada nenek moyangmu itu tidak bohong. Anak cucumu akan ku berkati. Jadi biarlah di sini juga, ya, bukan satu kebetulan ibunya Pak Sihar adalah Opung Diorata Boru, ya, Ibu Siagian adalah orang, tidak ada satu orang pun yang bisa bilang tidak. Dia adalah orang benar, orang yang hidupnya berjalan mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, hari ini kalau dia mendapat berkat, maka berkat itu mengalir ke anak cucunya. Nah, supaya kalau hari ini anak cucunya terberkati, apa saja yang dikerjakan dibuatnya berhasil, kan dipermuliakan Elohim yang disembah oleh ibunya sama Opung. Nah, sebab inilah tujuan Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita, tujuannya adalah bukan supaya kita dimuliakan, tetapi supaya Tuhan yang kita sembah itu dimuliakan. Itulah tujuannya. Jadi saya berharap bisa disampaikan kepada Bang Sihan, kalau kita diberkati di sini tujuannya adalah untuk Tuhan yang kita sembah itu dipermuliakan. Ya, kalau soal kaya itu tidur pun kita kalau Tuhan bilang diberkati. Ya, tapi bukan berarti terus kita tiduran aja, kerbau kita nggak ngurus. Ya, nanti nggak jadi itu. Ya bodoh terus ya, jangan terus tidur pun diberkati kata Ibu Ondal. Tidur saja aku. Terus kerbaunya cari makan gimana ngambilnya? Masa kita suruh ngambil sendiri dari gudang, kan gitu ya? Ya jadi seperti itu. Jadi saya cuma mau bilang, Bapak Yahweh memberkati kalian. Bapak Yahweh memberkati tanah di mana kalian mengusahakannya. Diberkati semua kambing kerbau-kerbau kalian. Ya, tidak ada yang tidak menghasilkan. Ya, mulai hari ini segala sesuatu yang kalian kerjakan dimeteraikan, dijaminkan dengan ruah HaKodes. Dan panci itu telah ada di sini. Dan Bapak Yahweh akan mempermuliakan kita. Haleluya. Amin.